Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil presentasi kami yang berjudul Anomali Multiclass berbasis cloud dan kategorisasi menggunakan pembelajaran ensemble. Di sini kami akan berisikan kelompok Adi Aprianto, Alvito Amrullah, Januari Tinus S, M. Safik Kanik, dan Emilio Kurniawan. Latar belakang: dunia internet dan jaringan rentan terhadap banyak serangan dan ancaman cyber. Selama bertahun-tahun, model pembelajaran mesin telah berkembang dan diintegrasi ke dalam banyak skenario untuk mendeteksi anomali ensemble machine learning atau MML untuk mendeteksi anomali berbasis cloud. Di sini pendahuluan. Anomali adalah pola yang tidak biasa yang tidak sesuai dengan pola data yang biasanya. Deteksi anomali adalah mendeteksikan penyimpangan atau ketidakpastian pada dalam data. Sistem deteksi instruksi jaringan NIDSO mendeteksi serangan berbasis tanda tangan dan anomali. Yang utama target dari NIDS adalah untuk menyediakan kemampuan deteksi otomatis yang kuat pada perangkat jaringan untuk perlindungan yang efisien dan efektif. Dalam NIDS, deteksi anomali dapat diotomatisasi dengan memanfaatkan pengklarifikasi pembelajaran mesin. Nah, persiapan jaringan dan dataset. Model yang diusulkan yang dibahas bagian CAD untuk deteksi anomali menggunakan paket jaringan yang sebelum diproses dalam pengumpulan data UNSW NB15 yang dihasilkan oleh alat IXIA Perfectrum. Tujuan membuat dataset UNSW NB15 adalah untuk pembangunan model artificial intelligence yang mengamati aktivitas real-time sistem yang canggih dan umpan balik eksploitasi real-time. Selanjutnya, CAD untuk deteksi anomali. CAD terdiri atas data pra-pemrosesan, reduksi filter, klasifikasi anomali, dan file biasa melalui pembelajaran mesin dan teknik pembelajaran mendalam, dan kemudian mengkategorikannya. Deteksi anomali biner. Kombinasi yang paling mahir telah dipilih untuk dimasukkan ke dalam model ensemble berdasarkan hasil evaluasi. Pengklarifikasi decision tree atau DT. Kemampuan DT memungkinkan untuk mengambil nilai continue atau direct dan sesuai dengan demikian memberikan serangkaian hasil prediksi secara continue. Kinerja DT didasarkan pada entropi seperti yang ditunjukkan kepada EQ2, di mana P mewakili probabilitas dan E atau S mewakili entropi entitas tertentu. Semakin kecil entropi, semakin baik kinerjanya. Gradient boosting atau GB adalah kombinasi pengklarifikasi pembelajaran mesin yang mengintegrasikan model yang paling lemah untuk pembuatan model pembelajaran mesin produktif. Pengklasifikasi regresi logistik adalah teknik pembelajaran statistik yang dikategorikan dalam ML yang diawasi untuk tugas klasifikasi. Deteksi anomali multiclass. Struktur multilapisan CNN memproses masukan untuk memanipulasi untuk hasil yang diinginkan. CNN membutuhkan lebih sedikit pra-pemrosesan pada fase awal dibandingkan klasifikasi lainnya. Teknik Gaussian karena terdiri dari jaringan saraf padat berdasarkan beberapa lapisan seperti yang digambarkan pada gambar. Berikut adalah konfigurasi untuk CNN LSTM guna mendeteksi anomali. Lapisan convolutional ID 2 lapisan. Ukuran filter 32x3 dan 64x3. Aktivasi ReLU. Padding casual lapisan max polling ukuran pol
Ukuran POL 2, lapisan LSTM, recurrent dropout 0.1, lapisan flatten, optimizer RMS probe atau root mean square propagation, learning rate 0.005, loss function binary cross entropy, validation split 33%, batch size 2048, epoch 8. Cara kerja seluruh multiclass berbasis CNN LSTM diberikan dalam algoritma 2. Misalkan D mewakili kumpulan data yang berisi instance I sama dengan I1, I2, in, dan LE mewakili fungsi transformator pengkodean labelation yang mengubah label menjadi satu dimensi vektor V. Rata-rata X dikurangi dari data untuk normalisasi dan kemudian menormalkan variance O. Kemudian data dikonversi untuk mendapatkan matriks 2D. Perpustakaan NumPy digunakan untuk operasi ini. Kemudian variabel Gaussian digunakan untuk menginisialisasi bobot. L menunjukkan jumlah total lapisan, N menunjukkan total fitur, dan W menunjukkan matriks berat. X kali Y menunjukkan dimensi Gener matriks bobot yang telah diisi D2, menunjukkan matriks 2D itu berisi kumpulan data dari file pelatihan, yaitu selanjutnya diolah menjadi matriks 3D, D3. Proses ini didukung oleh fungsi reshape untuk mendapatkan masukan yang siap diproses ke dalam model CNN. Dua negara bagian digunakan untuk ekstraksi fitur dengan menerapkan 32x3 dan 64x3 filter. Peta fitur F adalah gener oleh model CNN dan diubah menjadi satu dimensi vektor rasional V setelah menerapkan lapisan max pooling. V adalah vektor fitur yang diumpamakan ke lapisan LSTM sebagai masukan ke model fungsionalitas LSTM. Informasi ini diteruskan ke lapisan rata yang mengubah menjadi array satu dimensi. Ratakan layer satu dimensi array dilambangkan dengan FLSTM. Data satu dimensi ini diteruskan ke lapisan padat sebagai masukan untuk memprediksi target label. Kereta terakhir selama 8 periode di setiap zaman model LSTM mempelajari bobotnya untuk meningkatkan bobotnya akurasi dengan memperbarui bobot, kerugian aktual, validasi kerugian, akurasi aktual, dan akurasi validasi diukur setelah setiap zaman. Oke, kesimpulan. Dalam makalah ini, sebuah teknik baru berbasis AL diusulkan, yaitu CAD yang terdiri dari model pembelajaran yang terstruktur dan teknik CNN LSTM berbasis pembelajaran mendalam untuk mendeteksi dan mengklasifikasi anomali secara efisien dengan menggunakan dataset mutakhir UNSW strip NB15. Ini berisi semua jenis serangan kritis yang dianggap berbahaya bagi sistem. Pendekatan yang diusulkan CAD mencapai akurasi tertinggi. Baik, mungkin inilah presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.